Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan selamat Paskah. Kita hari ini akan merenungkan tentang kebangkitan Kristus dan kita membaca dari Markus. Kita membuka Markus pasal 15, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Saya akan membacakan ke-8 ayat ini. Markus 16, 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria, ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu, kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan kami pada hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong apa yang kami renungkan ini boleh sekali lagi menggugah kami dan Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Engkau memberkati baik hamba-Mu yang berbicara, memberkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Kami berdoa supaya sekali lagi berita Paskah ini, berita kebangkitan Tuhan, boleh mengubahkan kehidupan kami, boleh membawa kami untuk melihat keadaan kami di dalam terang kuasa kebangkitan Kristus. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, saya percaya ini adalah satu perikop yang tidak asing untuk kita ya. Markus ini bagian ini seringkali diberikan komentar gitu ya. Seperti kita tahu kalau menurut salah satu older manuscript itu kan berhentinya ceritanya sampai di sini sehingga banyak orang mengatakan ini kok lucu ya berhentinya abrupt seperti ini. Tapi kita bisa tetap menafsir di dalam bagian menurut perikop ini ya, tapi itu nanti di dalam bagian belakang. Mungkin di dalam bagian depan yang menarik ya, kalau kita melihat di dalam cerita ini ya, dikatakan di situ ada perempuan-perempuan ini ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, itu membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Catatan ini menarik ya, karena kalau saudara membaca di dalam cerita ini tentu saja kita tahu bahwa mereka nggak bisa melakukan itu ya. Mengapa? Ya karena Yesus sudah bangkit ya. Tetapi ya, kita membaca di dalam kitab Injil ada earlier event ya. Ada earlier peminyakan yang sudah terjadi di Betania. Yaitu oleh seorang perempuan ya yang ya kalau dari versi ini ya Pak Markus itu kita nggak disebut namanya gitu ya di dalam bagian itu dan kita lihat ini dilakukan ya karena apa antisipate ketidakmungkinan meminyaki Yesus setelah dia itu mati. Karena apa? Ya karena Yesus bangkit. Maka saudara melihat di sini ya ada signifikan baru ketika kita membaca kembali apa yang dicatat di dalam pasal 14 itu ya saya. Pasal 14 di dalam ayat 3 sampai 9 ya. Itu kita membaca di dalam cerita tersebut ya, Injil Markus mencatat ada seorang perempuan ya, itu yang pecahkan minyak narwastu ya. Lalu terus kemudian meminyaki, dicurahkannya minyak itu di atas kepala Yesus. Demikian catatan dari Markus ya. Dan ini ya adalah merupakan satu antisipasi peminyakan ini terhadap kematian Yesus, penguburan. Ini di dalam ayat ke-8, maksudnya di dalam pasal ke-14 kalau sudah membaca di situ.
Dikatakan bahwa perempuan ini telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Kita jadi melihat cerita ini indah ya, saudara, karena apa yang nggak bisa dilakukan lagi ya oleh perempuan-perempuan ini sudah dilakukan oleh seorang perempuan ya, dan ini mengantisipasi ya, kematian Yesus. Toh sudah pernah dilakukan juga. Jadi kita melihat bahwa betul-betul saudara, yang dilakukan perempuan di dalam catatan Markus pasal ke-14 itu betul-betul adalah kairos ya, yang akan setelah Yesus betul-betul mati beneran ya. Ini ada perempuan-perempuan yang pernah mengasihi Yesus mau melakukannya, mereka nggak ada kesempatan lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Dari cerita ini saja sudah ada poin yang kita bisa belajar ya, tentang kesempatan yang diberikan Tuhan waktu kita boleh melayani Dia ya. Itu betul-betul merupakan suatu kairos yang sekali lagi bukan tergantung saudara dan saya. Itu adalah privilege yang diberikan oleh Tuhan. Dan cerita perempuan yang menyaki kepala Yesus ini menjadi sangat menarik. Jadi dalam Markus 14, kalau saudara kaitkan dengan perikop ini, ya, di mana perempuan-perempuan ini nggak bisa lagi meminyaki Yesus. Ya. Karena apa? Sekali lagi ya, Yesus sudah bangkit. Tapi kebangkitan Yesus bukan berarti terus kemudian nggak menjadikan berantakan deh sebelumnya gitu. Harusnya orang mati ada peminyakannya, terus karena Yesus bangkit, tapi terus kemudian nggak bisa ada peminyakan lagi dan sebagainya. Toh sudah pernah dilakukan oleh perempuan yang di Betania ini, yang dicatat Markus di dalam pasal yang ke-14. Mengapa sudah di sini dicatat perempuan-perempuan ya? Ini kan ya, seperti saudara tahu, cerita kebangkitan ini nggak otomatis dipercaya, saya ada yang menganggap ini satu cerita isapan jempol, bohong, ini hoax dan sebagainya gitu ya. Ada yang menganggap itu mayat Yesus dicuri dan seterusnya ya. Tapi Markus ya, sudah itu dengan mencatat bahwa saksi pertama ini adalah perempuan-perempuan. Agaknya itu sulit ya, saya untuk mengatakan bahwa ini adalah cerita kebohongan gitu ya. Kalau ini adalah satu cerita yang di-create. Lah kenapa ya saya saksi-saksi pertamanya perempuan? Ini bukan satu strategical move yang smart ya saya. Kalau mencatat perempuan-perempuan gitu ya. Kenapa saya? Karena kita tahu di dalam Judaisme itu mereka nggak menerima kesaksian perempuan-perempuan saya. Lalu Markus dengan menyatakan kesaksian ini dari perempuan-perempuan malah lebih resiko gitu ya saya. Cerita ini betul-betul jadi at stake gitu. Maksudnya seringkali justru ya dari para scholars ahli perjanjian baru yang percaya ya, ini merupakan satu argumen ya bahwa ini betul-betul historis ya. Karena apa saya? Ya kalau ini adalah cerita kebohongan, ya nggak mungkin lah saya itu menceritakan, ngapain dia pakai cerita kebohongan yang dimasukin di sini saksinya adalah perempuan-perempuan. Ini nggak cocok banget gitu saya. Itu akan membuat ceritanya jadi dianggap kesaksian daripada perempuan-perempuan ini ya dianggap nggak mengukuhkan ya, tapi malah menimbulkan keraguan. Tapi bukankah ini justru sudah memang adalah cerita Injil ya, berita Injil itu memang selalu ada aspek yang bagi dunia yang nggak percaya ya mereka akan terus skeptis, agnostik, ragu-ragu, tidak percaya ya. Karena kesaksian-kesaksian ya orang-orang yang dipakai di dalam kerajaan Allah, yang dipakai menjadi saksi-saksi Injil itu adalah orang yang sebetulnya di dalam human society itu rather disqualified gitu ya. Bukan orang-orang yang cocok sebetulnya. Ini bukan kaisar gitu ya. Kalau kaisar yang ngomong wah semuanya percaya gitu kan, ini kaisar yang ngomong. Kaisar kan nggak mungkin salah ngomongnya gitu. Tapi yang dipakai justru di sini ceritanya adalah perempuan-perempuan gitu ya. Dan ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Paulus misalnya di dalam 1 Korintus. Itu justru orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa yang seringkali dipakai oleh Allah dan bukan orang-orang yang terpandang, yang berhikmat ya menurut dunia ini, tidak gitu, tapi orang-orang yang sederhana. Nah sekali lagi saudara melihat di sini cerita kebangkitan ini juga menyatakan hal yang sama ya. Berbahagialah kalau saudara dan saya termasuk adalah orang-orang sederhana seperti ini ya. Tapi orang-orang yang merasa dirinya hebat, orang-orang yang merasa dirinya besar ya, orang-orang merasa dirinya penting, ya jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang dilewati. Bahkan juga di dalam cerita ini ada serta sindiran, ya. Ini kalau sudah baca di dalam cerita ini kan balik lagi ya kepada pasal ini ya, pasal yang ke-16 tadi.
Sampai ada kalimat ini ya, mereka berkata seorang kepada yang lain di ayat ketiga, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara, yang seharusnya menggulingkan batu itu siapa ya? Laki-laki seharusnya. Yang harus ngangkat yang berat-berat itu ya, tentu saja adalah kita boleh expect laki-laki ya. Mana laki-lakinya? Laki-lakinya kalau sudah membaca di dalam Injil Yohanes ya, mereka semua bersembunyi ketakutan gitu. Laki-laki ketakutan. Ya mungkin perempuan-perempuan ini juga bisa ada ketakutannya lah ya, namanya mereka juga manusia gitu di dalam hal ini ya. Di dalam keadaan yang tanda kutip kalah gitu ya, Yesus mati ya, bahaya sekali itu apa keadaan mereka seperti ini. Tetapi setidaknya mereka ini adalah perempuan-perempuan yang lebih berani untuk mendatangi kuburan Yesus daripada laki-laki yang tahu kemana mereka ini bersembunyi di mana gitu, ketakutan mereka. Jadi saudara melihat di sini ya, ini ada certain sindiran gitu ya, di mana ya laki-laki ya, di mana itu orang-orang yang seharusnya lebih powerful itu, let's say ya, lebih cocok untuk menggulingkan batu ini ya, mana courage-nya? Cerita kebangkitan itu ada membongkar, mengekspos, tapi bukan di dalam pengertian mempermalukan ya, saya bukan gitu, tapi juga membongkar, mengekspos ya, ini ya Pak. Orang-orang yang mengaku percaya itu ternyata nggak ada courage ya, dan itu bisa mengecewakan ya saya, mengecewakan. Gereja itu mengecewakan kalau nggak ada orang-orang yang courageous, berani untuk menegakkan keadilan, ya, memberitakan kebenaran, menjadi saksi kebenaran, tetap menyatakan kesetiaan di dalam mengikut Kristus. Itu mengecewakan saya. Dan ternyata saudara melihat di sini di dalam cerita kebangkitan, cerita ini juga masuk ya, included somehow di dalam cerita kebangkitan. Saudara nggak mendapatkan cerita kebangkitan yang apa ya, model apa triumfalistik utopia, misalnya terus kemudian setelah Yesus bangkit langsung disertai dengan semua murid-muridnya gitu ya. Ayo mana musuh-musuh kita, terus mereka mulai prosesi gitu ya, jalan bareng-bareng. Ceritanya bukan itu sama sekali ya, ternyata bukan gitu. Ceritanya adalah waktu Yesus bangkit, somehow dia juga bangkit sendirian gitu. Sama seperti waktu dia mati, dia juga mati sendirian, murid-murid itu meninggalkan dia ya, kecuali beberapa perempuan indeed. Mungkin bukan kebetulan juga ya, beberapa perempuan yang menjadi saksi kematiannya. Nah, di sini yang menjadi saksi pertama kebangkitannya juga beberapa perempuan ini gitu. Mereka yang dilayakkan oleh Tuhan. Tapi bahwa kebangkitan ini sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan ya, sepenuhnya pekerjaan Tuhan. I think itu jelas sekali ya. Bahwa ya di sini waktu mereka menjumpai ya pintu kubur itu, mereka melihat dari dekat batu itu, batu yang sangat besar itu memang sudah terguling ya, sudah terguling. Bukan laki-laki yang mengerjakan ini ya. Murid-murid yang laki-laki itu nggak tahu mereka kemana, bersembunyi di mana. Tapi juga bukan perempuan-perempuan ini, bahkan juga bukan jasa dari perempuan-perempuan ini yang minta tolong laki-laki mana yang ada di sekitar situ gitu ya, dengan kasih mereka sedikit bayaran. Tidak juga, ini sepenuhnya adalah pekerjaan ilahi. Ini sepenuhnya adalah pekerjaan Allah. Saya tertarik dengan ini, saya kalimat dari salah satu ini ya Pak, commentary. Dia mengatakan seperti ini, the human role in the event is that of witness, not worker. Kalau saya boleh terjemahkan ya, ini peran manusia di dalam event, di dalam peristiwa kebangkitan ini, yaitu adalah peran saksi, bukan yang mengerjakan, not worker. The one who works, dia yang berkarya, itu adalah Allah, dan Allah saja. Nggak ada campuran daripada manusia. Nah, sudah ini seharusnya boleh menjadi cerita paradigma story daripada kehidupan pelayanan saudara, bukan cuma pelayanan, tapi juga kehidupan kita ya sebagai orang Kristen ya. Kita ini simply bersaksi, yang bekerja itu adalah Allah. Allah itu bekerja dengan sempurna dan dia bekerja melalui kita, lalu kita hanya menyaksikan saja ya. Tapi manusia nggak suka ya dengan narasi ini ya. Manusia lebih suka diakui jasanya waktu dia merasa ini pekerjaan saya gitu ya. Ini hasil usaha saya gitu. Ini saya merencanakan gitu misalnya. Ini saya mengerjakan. Tahu nggak bagian itu saya yang kerjain gitu misalnya kan ya. Ini jasa saya dan sebagainya. Bentur ya dengan narasi kebangkitan ya. Narasi kebangkitan nggak bicara itu Narasi kebangkitan itu bicara bahwa yang laki-laki ngacir entah kemana, mereka ketakutan bersembunyi. Perempuan-perempuan ini katakanlah mereka lebih ada virtue of courage.
betul lebih ada keberanian, tapi mereka juga nggak sanggup juga untuk menggulingkan batu ini. Siapa yang mengerjakan ini? Sekali lagi ya, saya sepenuhnya adalah Allah yang saudara dan saya percaya. Nah, so waktu kita membaca di dalam ayat yang kelima, ya, ayat yang ke-6 di sini ya, waktu mereka mereka masuk dalam kubur, mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, ya. Mereka sangat terkejut, ya. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris bisa pakai istilah alarm, ya. Mereka alarmed itu agak susah ya diterjemahkan bahasa Indonesia, gitu ya. Ya terkejut inilah ya, dikagetkan gitu. Mereka dibangunkan gitu ya. Mereka terkejut, ya, tersentak, gitu ya. Alarm. Dan ini ya ini bahasa yang dipakai dalam Markus ini artinya bisa termasuk di dalamnya ada certain ketakutan gitu ya, tapi juga ada astonishment. Kayak kita judul ini ya hari ini kan apa itu apa ini saya mengutip bahasa Indonesia ya, gentar dan dahsyat ya, kegentaran dan perasaan dahsyat ya, itu apa astonishment, trembling ya, ketakutan, fear, wonder ya termasuk gitu. Di satu sisi ada astonishment, di satu sisi ada wonder itu ya, ada kekaguman, ketakjuban. Di sisi yang lain juga ada fear, ada distress ya, ada apa ini namanya ya, ada ya ketakutan ya, distress gitu ya, perasaan tertekan dan sebagainya. Menarik ya ini ayat ini, istilah ini ya juga dipakai untuk menggambarkan Yesus yang di dalam distress yang sangat intens di pergumulan di Getsemani itu ya, itu dipakai kata yang sama juga di sini gitu. So ini betul-betul apa ya peristiwa kebangkitan ini ya, itu memberikan certain teror dan itu cerita yang asli gitu. Saya kutip lagi ya perkataan yang bagus dari commentary ini, by the way ngambil dari Pilar New Testament Commentary kalau sudah juga mau mempelajarinya ya. When the Bible relates divine human encounters, mortals invariably sense the dread and terror of their position before the Almighty. Waktu Alkitab ya itu mengaitkan, menghubungkan perjumpaan ilahi manusia ya, perjumpaan yang dari sorga dan yang di bumi gitu ya, maka orang-orang ya, manusia-manusia, mortals ya, orang-orang yang fana ini ya, mereka ada semacam sense, mereka bisa merasakan adanya ketakutan ya, dread, termasuk bahkan keterancaman gitu. Posisi mereka itu ya di hadapan Allah yang Maha Kudus. Nah, so ini gambaran yang penting ya, saya perjumpaan yang sejati itu menimbulkan perasaan rasa takut ya di sini ya. Dan itu juga terjadi di dalam peristiwa kebangkitan. Kalau kita, saya gambaran kita tentang Allah melulu adalah gambaran yang pleasant ya, gambaran yang menyenangkan saja gitu ya. Lalu mungkin kita lebih suka gambaran metafornya itu ya, padang rumput hijau, air yang tenang. Oh, ada ayatnya sih kita tahu gitu kan ya, Mazmur 23. Tapi saya khawatir ini bukan seluruh gambaran Alkitab, saya. Memang ada gambaran seperti itu ya, betul gitu ya. Tapi ada gambaran lain ya. Even di dalam Mazmur 23 sendiri juga digambarkan ada gada dan tongkat gitu ya, ada gada dan tongkat. Tuhan juga bisa mengizinkan kita untuk melalui lembah kekelaman. Nah, perjumpaan dengan Allah sendiri, Allah yang Maha Kudus itu kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Lama khususnya ya, itu bukan satu perjumpaan yang menyenangkan, itu is a dreadful experience ya. Mungkin yang contoh klasik ya, Yesaya 66 itu ya. Waktu Yesaya ya mendapatkan visi itu ya, dia itu langsung bicara celaka saya. Yesaya bukan terus kemudian setelah mendapatkan visi terus senyum-senyum bangga-bangga sendiri gitu ya. Dan apa di antara semua orang Israel ternyata saya yang diizinkan untuk melihat visi ini. Oh, nggak ada sama sekali, sudah istilah itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali cerita kayak begitu, nggak ada. Bukan itu respon saya gitu. Dia bukan merasa bangga. Kok ya bisa-bisanya dari sekian banyak orang Israel cuma saya yang mendapat ini. Nggak ada, sudah cerita itu nggak ada. Benar-benar nggak ada. Yang ada adalah dia sadar bahwa perjumpaan ini ya membawa kepada kebinasaan. Karena dia tahu Allah adalah Allah yang Maha Kudus dan bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang najis bibir.
Tapi terus kemudian kita melihat di dalam cerita ini, ini malaikat ya, ini apa yang memakai jubah putih. Oh, orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara, istilah malaikat ini ya, angel, itu sebetulnya literally artinya adalah messenger ya. Itu artinya adalah utusan ya, utusan Allah ya, messenger of God yang menjadi pembawa berita ya. Nah, bahwa berita di sini apa sebenarnya fungsinya di sini? Yaitu bagaimana dia menjadi seperti mediator ya, perantara ya, fakta ya, realita, peristiwa kebangkitan yang pasti terjadi itu ya di satu sisi, dan perempuan-perempuan yang sama sekali nggak expect itu saya. Ini ya mediatornya, mediator antara peristiwa kebangkitan yang tidak terelakkan dengan wanita-wanita yang sama sekali nggak mengharapkan itu. Saudara, gereja itu in a sense ya mempunyai tugas seperti ini, ya, messenger, seperti malaikat. Gitu. Kita juga berada di tengah-tengah. Gitu. Kita ini mempunyai berita ya, treasure yang begitu berharga, Injil ya, berita Injil, berita kematian Kristus, berita kebangkitan Kristus ya. Tapi dunia di mana kita ada itu nggak pernah expect itu juga, saya nggak expect ya. Sama seperti perempuan-perempuan ini juga nggak expect ya, nggak expect, mereka bukan datang ke sana untuk mengharapkan Yesus bangkit, nggak ada sama sekali, jadi pikiran itu nggak ada sama sekali. Seperti dalam dunia juga nggak ada orang mengharapkan ini sebetulnya, gitu. Mengharapkan bahwa ada yang namanya juru selamat, Tuhan ya, ada kebenaran dan sebagainya, ada keadilan dan sebagainya. Orang sudah banyak sinis dengan keadilan dan sebagainya gitu. Bahkan di gereja pun banyak orang juga mulai give up gitu ya. Kalau bicara tentang keadilan, kayaknya apa sih itu keadilan, nggak ada lah itu gitu ya. Nah, kita itu berurusan dengan dunia yang seperti ini juga, dunia yang nggak siap ya. Dunia waktu diperhadapkan dengan fakta ya, realita, berita, kebangkitan itu ya seperti perempuan-perempuan ini, dan tugas saudara dan saya adalah menjadi pemberita-pemberita seperti malaikat ini. Terus kemudian di situ dikatakan bahwa mereka ini mencari Yesus. Istilah mencari ini ya, ini looking for ya, di dalam bahasa Greek-nya itu seteiri, seteiri. Ini istilah yang menarik saya. Ini dipakai kalau di Injil Markus itu ya, muncul beberapa kali ya, di komen kata pulka. Dan menarik saya, ini semuanya muncul di dalam istilah yang buruk ya, pejoratif itu. Artinya itu adalah mencari, di dalam artian mencari yang seperti kayak apa ya, mau membatasi Yesus gitu ya. Looking for itu, imposing constraints on Jesus. Kita coba ini ya, lihat misalnya di 1 kita membaca ini ya, ayat yang ke-37 ya. 37 ini kan yang terkenal gitu ya, waktu pagi-pagi benar ya Yesus bermeditasi, lalu kemudian juga berdoa di sana kepada Bapaknya, kemudian Simon dan kawan-kawannya menyusul. Ini saya bicara pasal 1 Markus ya. Sekarang terus kemudian ayat 36 dan ayat 37. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Nah ini saya mencari engkau. Apa maksudnya mencari di sini kan ya? Lu kok bisa-bisanya sih ada di tempat itu gitu ya, di tempat yang sunyi itu, lu harusnya berada di sini karena semua ngantri gitu kan ya. Mana gitu kan ya, kira-kira gitu, mojokkan gitu. Seperti kayak Yesus ini oblige ya. Seperti kayak Yesus ini apa ya, di constraint gitu saya. Nah, perhatikan saya, spiritualitas saudara dan saya, kita kadang juga begini ya, saya, di dalam kehidupan kita mencari Yesus, mencari, tapi mencari sambil memojokkan Yesus. Tuhan, saya sudah susah loh Tuhan, dan ini sudah bertahun-tahun seperti ini gitu. Di mana engkau gitu? Ayo dong Tuhan, selesaikan perkaraku gitu misalnya ya. Kita mencari memang, tapi mencari sambil juga ada menuntutnya dan ada memojokkan gitu ya, imposing constraints on Jesus. Imposing constraint on our Lord. Itu namanya Lord ya, betul itu namanya Tuhan. Bisa apa Tuhan digituin ya? Mereka ini mencari di dalam pengertian apa saya? Ya ini sebetulnya saya ini di dalam bahasa Yunani ya saya, itu pembacanya
Markus itu saya, mereka akan tahu bahwa kata ini tuh artinya negatif. Jadi ini ada semacam peringatan. Gitu. Kamu jangan mencari Tuhan berdasarkan your own imagination. Gitu. Kamu jangan mencari Tuhan, tapi kamu sendiri mau mendikte dia. Gitu. Aku mau mencari Engkau Tuhan, tapi Engkau mesti gini ya. Engkau mesti kerjanya gini. Aku mau mencari Engkau Tuhan, mencari mayatmu, tapi Engkau harus tetap mati loh Tuhan. Ya, harus tetap mati dan harus tetap di situ gitu. Aku maunya gitu sih. Gitu. Nah, ini kok Tuhan dikonstrain kayak begini ya? Tuhan nggak boleh bangkit dong berarti saya. Nggak boleh gitu. Karena cari ya harusnya mati lah, harusnya di sini tetap gitu kan. Harusnya oke, batu terguling ini memang sih unexpected gitu ya. Unexpected oke lah, nggak apa-apa lah. Mungkin ada orang memang betul-betul gulingin kali ya. Ya mungkin nggak harus Tuhan kali yang gulingin gitu. Nggak tahu lah siapa yang gulingin. Mungkin ada orang kuat yang gulingin batu. Tapi ini mayat harus ada di sini ya. Harus ada di sini. Itu yang saya cari. Yang saya cari adalah yang saya pikirkan. Bukankah cerita kebangkitan ini juga exposing spiritualitas saudara dan saya kan? Seringkali mau mendikte Tuhan. Looking for, mencari. Oh iya saya mencari. Tapi mencari sambil imposing constraint. Tuhan nggak bisa dibegituin, nggak bisa. Itu bukan kebangkitan namanya. Gitu. Itu bukan realita kebangkitan. Kalau realita kebangkitan, ya biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang mendikte saudara. Biarkan saudara dibuat surprise. Itu namanya berita kebangkitan. Ada banyak orang mengikut Tuhan, tapi seperti kayak nggak percaya berita kebangkitan, karena mereka selalu imposing constraint dengan cara Tuhan bekerja. Mereka itu mengharapkan Tuhan itu seperti di mayat aja gitu. Saya mau minyaki kok gitu kan ya. Orang melayani di gereja, mungkin bukan nggak ada pengorbanan, ya bisa kayak meminyaki gitu ya, mengerjakan apa. Tapi gereja mesti seperti kayak yang saya mau loh ya, yang di dalam bayangan saya gitu ya. Bukan seperti yang Tuhan mau, tapi seperti yang saya mau. Nah ini gambarnya kayak begini nih, kayaknya bagus gitu misalnya. Mayatnya bisa jadi, ya mayat tetap mayat sudah, mayat ya itu mayat gitu. Kita nggak tertarik sebetulnya berurusan dengan mayat. Tuhan ya nggak tertarik memperkenalkan dirinya sebagai mayat kepada saudara dan saya. Tapi dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Maka saudara melihat di sini ya, again saya boleh mengutip ini ya, commentary Pilar New Testament commentary ada kalimat yang bagus ya. The Jesus they are looking for, enshrined in a safe place, cannot be found. Yesus yang mereka cari ini ya, enshrined ini apa ya, ditaruh di tempat yang kurung ya, di dalam satu tempat yang aman gitu ya, itu nggak bisa ditemukan. Nggak ada Yesus yang kayak gitu. Mana ada Yesus bisa di enshrined in a safe place gitu. Kita tuh suka ya security kayak gitu. Saking sukanya, saking kita memberhalakan security, sampai-sampai Yesus pun, gambaran kita tentang Yesus pun juga mesti secure seperti yang kita mau gitu. Enshrined in a safe place. Tapi Yesus yang seperti itu cannot be found. Nggak bisa ditemukan. The visit to the tomb is vintage Markan irony. Ya, ini vintage Markan irony. Apa sih? Yaitu the living are consumed with death, but the crucified one is consumed with life. Ironinya kan ya. Orang-orang yang hidup ya justru malah consume seperti kayak ditelan oleh kematian ya. Mereka berurusan dengan mayat-mayat somehow gitu. Sementara ya dia yang disalibkan justru dipenuhi dengan kehidupan sekarang. Ironis ya memang saya. Orang hidup tapi urusannya mau cari mayat gitu ya, cari kegelapan, cari kematian ya. Ya bukankah ini realita dunia kita kan ya. Tetapi yang mati ya, dia yang mati itu bangkit, bukan di dalam dunia kematian. Kita mencari yang mana sebetulnya gitu. Jangan saudara bilang, ya tapi kan saya tetap hidup, saya kan bukan orang mati. Yang penting kalau saya mencari dan maka I look for therefore I am gitu misalnya. Jadi ganti sedikit lah dimodifikasi, bukan I think therefore I am. I look for therefore I am. Saudara mendasarkan eksistensi saudara karena saudara mencari gitu. Kalau menurut Alkitab mencari apa dulu? Mencari siapa? Mencari apa atau mencari siapa? Mayat itu nggak pernah menjadi siapa, saya. Mayat itu ya cuma mayat. Itu cuma barang saja sebetulnya, karena sudah nggak ada kehidupan di sana. Yesus tidak
dapat ditemukan di tempat-tempat seperti itu karena Yesus bangkit, saya bangkit. Yesus itu bangkit termasuk juga keluar dari ini loh saya kuil-kuil berhala kita gitu yang kita suka mau enshrine Jesus in a safe place ya yang mau mendikte dia. Yesus juga bangkit dari sana, saya. Yesus keluar dari sana gitu. Yesus bukan itu bukan Yesus yang asli. Gak mungkin kita bisa mengurung Yesus di dalam pendiktean kita sendiri. Itu cannot be the real Jesus. Itu pasti Yesus yang lain gitu. Karena Yesus yang dicatat oleh Markus di sini adalah Yesus yang bangkit. Menarik, seperti mungkin sudah pernah mendengar ya. Ini sebetulnya ya Yesus itu kan sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia ya. Tapi yang menarik waktu bicara tentang peristiwa kebangkitan, yaitu Alkitab itu konsisten ya, memberitakan bahwa Yesus ini di dalam bahasa Indonesia sih memang kurang jelas ya kadang-kadang ya di sini. Misalnya, ia telah bangkit gitu ya, ia telah bangkit ya. Ini kalau saudara baca secara sederhana ini kan kalimat aktif ya, ia telah bangkit ya, ia bangkit itu aktif gitu kan ya. Tapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya, sebagaimana diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga lebih baik gitu ya. Sebetulnya istilahnya itu adalah dia telah dibangkitkan. He was resurrected. He was raised ya. Dia dibangkitkan gitu. Dibangkitkan siapa? Dibangkitkan Bapa. Lalu saudara bilang, lu jadi kayak kurang ada kuasa dari dirinya sendiri dong. Bukan itu saya poinnya. Poinnya apa saya? Poinnya adalah dia ada solidaritas dengan saudara dan saya. Saudara dan saya ini manusia, kita bukan bangkit sendiri. Kita juga dibangkitkan. Di dalam kerajaan Allah, narrative of the kingdom, ya, waktu itu datang dengan kuasa, itu kuasanya juga adalah kuasa yang dari atas, bukan saudara dan saya yang aktif membangkitkan diri. Saya khawatir ya, dengan gambaran yang berusaha untuk membangkitkan dirinya sendiri dengan kuasa-kuasa manusia dan sebagainya gitu. Mungkin memang ada kekuatan sih ya. Itu ada juga sebetulnya. Tapi terus kemudian pakai strategi-strategi manusia, pakai kuasa-kuasa manusia ya, hikmat-hikmat manusia dan sebagainya, talenta-talenta manusia dan sebagainya. Itu bukan realita kebangkitan, saya bukan itu. Realita kebangkitan itu Yesus pun, Yesus sang anak Allah, dia dibangkitkan, dia dibangkitkan. Kalau kita mau menghidupi narasi kerajaan Allah, minta supaya Tuhan yang membangkitkan kita. Tuhan yang membangkitkan pekerjaannya. Bukan kita yang membangkitkan. Saudara dan saya ini siapa ya? Maksudnya bisa membangkitkan dari kematian itu siapa by the way gitu loh. Itu orang yang arogan sekali ya, luar biasa arogan. Dia pikir dia bisa membangkitkan pekerjaan Tuhan. Siapa sih yang bisa membangkitkan seperti itu kalau bukan Allah sendiri? Kacau ya, kalau kita mulai coba-coba menggulingkan batu sendiri ya, terus kemudian kita melakukan apalah hipnose apalah, terus kita yang seperti kayak kita yang jadi membangkitkan mayat Yesus jadi hidup kembali. Mana ada sih cerita kayak begini itu? Yesus terus kemudian batunya digulingkan oleh Petrus dan Yohanes dan Yakobus atau apa, terus kemudian misalnya Petrus terus dia bangkitlah gitu, terus kemudian terus Yesus jadi bangkit. Itu kan cerita sesat ya kayak gini ya. Cerita luar biasa sesat kan kayak begini ya. Karena bukan itu kan ceritanya gitu ya. Tapi hati-hati ya, di gereja bisa kayak begini loh. Kok jadi manusia ya membangkitkan pekerjaan Tuhan? Siapa ya kita ini gitu? Kita sebetulnya percaya cerita kebangkitan nggak sih sebetulnya saya? Apa aplikasinya saya di dalam kehidupan kita ya? Apa artinya kita percaya kuasa kebangkitan? Salah satunya ini saya menghargai ya, mempersilahkan Tuhan yang bekerja, Dia yang membangkitkan. Waktu the kingdom of God itu datang ya, hadir di dalam segala kuasanya, itu yang bekerja itu adalah Tuhan. Kita itu sebetulnya pasif, Yesus pun pasif, dibangkitkan. Dia itu pasif di dalam hal ini. Dia was raised. Dia dibangkitkan ya. He was resurrected ya. Bukan dia yang membangkitkan dirinya sendiri. Ini Yesus, Lah kalau Yesus saja seperti ini, apalagi saudara dan saya, apalagi gereja, Yesus pun yang sebetulnya kita juga bisa bilang dia bisa sih bangkit dari dirinya sendiri. Bisa saja gitu ya. Tapi kenapa tidak ya? Justru ini menjadi model bagi kita gitu. Model ini memperingatkan kita ya. Pelayanan yang sudah kerjakan ini dibangkitkan Tuhan atau kita yang membangkitkan diri kita sendiri ya? Yang mana sebetulnya itu? Dan bukan cuma pelayanan gerejawi, saya nggak cuma bicara pelayanan gerejawi, kesaksian saudara di tengah-tengah masyarakat, kehidupan saudara di tengah-tengah keluarga. Ini kuasa kebangkitan yang dari atas, terus saudara berusaha membangkitkan diri sendiri. Saya membangkitkan cinta di dalam keluarga saya, saudara membangkitkan, yakin.
Yakin saudara bisa. Seperti mau membangkitkan mayat Yesus. Saudara yang teriak gitu maksudnya. Hai mayat, bangkitlah gitu. Saudara dapat kuasa dari mana ya itu? Hati-hati ya saya dengan kegeeran rohani seperti ini. Nggak tanggung-tanggung saya. Kalau seandainya cerita menjadi berubah seperti ini, kita bilang tuh cerita sesat gitu ya. Nggak ada lah cerita Petrus dan Yakobus, Yohanes teriak-teriak gitu, minta supaya mereka dibangkitkan, kemudian benar-benar bangkit ya, karena karismanya 3 rasul ini misalnya. Sekali lagi saya, itu cerita bakal jadi cerita sesat gitu. Tetapi saya, gereja menghidupi cerita kayak gini nggak ya sebetulnya itu? Gereja saudara dan saya ini, kita menghidupi cerita kayak begini nggak ya sebetulnya? Ini siapa yang punya kuasa ya sebetulnya? Tuhan atau saudara dan saya? Kuasa kebangkitan ini dari mana ya sebetulnya? Siapa yang boleh klaim ini ya? Siapa yang mati dan mengorbankan dirinya? Saudara dan saya atau Yesus ya sebetulnya? Standar Yesus ini basic ya. Ini bicara sangat dasar tentang Injil ya. Lalu terus kemudian kita membaca di dalam cerita ini tentu saja ada motif yang sangat terkenal ini ya, kubur kosong ya. Ya kita tahu kadang ini kita akan direformkan, memang kita bukan penganut evidensialis saya. Ada lagu-lagu yang seperti kayak cenderung ke arah evidensialis gitu ya. An empty tomb is there to prove ya. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus bangkit gitu ya. Hati-hati saya dengan kalimat ini ya. Kubur kosong nggak tentu membuktikan Yesus bangkit ya. Enggak sih gitu sebetulnya gitu. Saudara jangan salah ya. Iman kita itu bukan dibangun berdasarkan evidence, bukan gitu. Ya kalau boleh mengikut mengutip Plantinga, dia mengatakan memang sih iman Kristen itu ya, kepercayaan kita itu bukan groundless. Tapi iman kita itu bukan dibangun berdasarkan evidence ya. Itu 2 hal yang lain ya, ya. Ground evidence itu dibedakan kalau di dalam reform epistemology. Nah, balik lagi saya kepada cerita ini saya. Empty tomb. Empty tomb ini nggak bisa dikatakan ini membuktikan, ini adalah evidence-nya bahwa Yesus betul-betul bangkit ya. But in fact, kalau sudah membaca dalam Injil sendiri memberikan alternatif. Enggak sih, kubur kosong mungkin jangan-jangan bisa juga dicuri sebetulnya gitu. Kok bisa-bisanya kubur kosong otomatis lu tarik kesimpulan gitu ya, kubur kosong pasti bangkit gitu. Enggak tentu sih, bisa dicuri sebetulnya gitu. Dan alternatif ini bahkan dipropos di dalam kitab Injil sendiri gitu ya, dipropos gitu kemungkinan ini gitu. Tentu saja penulis Injil nggak mengatakan itu benar ya. Tapi paling tidak saya mengatakan bahwa sekedar tradisi empty tomb saja saya itu nggak membuktikan bahwa Yesus bangkit sebetulnya gitu. Jadi bukan empty tomb ini yang menjadi foundation ya, let's say basic belief ya. Terus yang menjadikan belief on the resurrection of Jesus itu jadi meaningful gitu ya. Tapi terbalik kali ya. Kebangkitanlah yang menjadikan empty tomb itu jadi meaningful. Sudah mengerti nggak maksudnya? Justru karena ada kebangkitan, maka empty tomb ini jadi meaningful. Bukan karena empty tomb, terus kemudian kebangkitan jadi meaningful. Loh. Kebangkitan bukan dapat meaning dari empty tomb, saya bukan. Terbalik kali ya. Kekosongan kubur ini yang jadi bermakna kalau ada peristiwa kebangkitan. Ya. Markus ini saya mau mengarahkan kita ya untuk beriman kepada Yesus yang dibangkitkan. Bukan bukti-bukti dari kebangkitannya, bukan saya. Markus nggak berusaha untuk mengarahkan kita kepada bukti-bukti kenapa yang dikatakan Yesus itu benar, bukti gitu misalnya. Kekristenan bukan supporting bukti. Tentu saja memang kita dipanggil untuk menjadi saksi. Itu saya istilah testimoni itu ya, itu beda ya saya dengan evidence ya. Evidence itu seperti kayak menyediakan bukti-bukti yang membungkam orang, ya orang mau nggak mau gitu ya, harus percaya. Istilah harus percaya itu dari mana ya gitu? Percaya itu nggak pernah harus ya, orang itu bisa nggak percaya kok. Tuhan memberikan ruang kepada manusia itu untuk nggak percaya kok, diberikan ruang untuk itu. Nggak ada itu istilah harus percaya di dalam pengertian. Dan sudah tersudut kan? Jadi jelas kan ya bahwa kamu keliru. Ayo makanya sekarang terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nggak ada itu model penginjilan seperti itu di dalam Alkitab itu nggak ada gitu.
triumfalistik bener ya, saudara, kalau nggak mau dibilang kolonialis cara seperti ini gitu. Berita kebangkitan itu bukan diberitakan dengan cara triumfalis atau kolonialis ini, saya bukan. Alkitab itu nggak tertarik saya menyajikan dengan cara seperti itu. Dan karena itu juga masih ada juga orang yang tetap tidak percaya meskipun Yesus jelas-jelas bangkit. Ya. Kenapa saya? Ya karena memang Tuhan nggak pakai cara demonstrasi ala hikmat manusia di mana membungkam seluruh dunia sehingga nggak mereka harus percaya gitu karena sudah betul-betul terpojok gitu ya, mereka keliru. Tidak, saya berita kebangkitan bukan itu. Jadi dalam hal ini saya ada kemiripan ya, antara berita salib dan berita kebangkitan. Berbahagialah saya, mereka yang diberikan iman. Berbahagialah yang Tuhan berbelas kasihan kepada mereka sehingga mereka boleh percaya kepada berita ini. Sekali lagi ya saya, Markus lebih tertarik ya untuk membawa pembacaan itu beriman kepada Yesus yang bangkit daripada menyediakan bukti-bukti kebangkitan. Markus nggak tertarik menyediakan bukti-bukti kebangkitan, ya. Lebih daripada dia mau membawa pembacanya itu percaya kepada Yesus yang sudah dibangkitkan. Ini adalah satu encounter, satu perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit, bukan perjumpaan dengan kubur kosong, saya. Perjumpaan dengan kubur kosong itu apa untungnya ya, saya? Perjumpaan dengan kubur kosong itu apa sih sebenarnya? Ya ini, yang kosong itu apa sih ya? Yang kosong itu. Yang tadi pikiran kita yang berusaha mendikte Tuhan itu loh, saya. Itu yang kosong sebetulnya. Tuhan masih mayat ya. Tuhan kalau bekerja harus begini caranya ya. Saya sedang mengalami ketidakadilan, ini harus selesai dalam sekian waktu, nggak boleh lebih daripada itu gitu ya. Saya di dalam kesulitan, saya ada pergumulan, ini harus ada solusinya di dalam paling telat 1 minggu ini. Saya kasih deadline untuk Tuhan gitu. Ya ini saya mayat-mayat gitu. Mayat-mayat yang terus kemudian waktu perempuan-perempuan datang ternyata kosong. Kosong dari apa, saya? Ya kosong daripada gambaran-gambaran yang mayat itu tadi, saya. Gambaran-gambaran yang berusaha untuk mendikte Tuhan. Itu kosong. Kosong, dan memang harus kosong, saya. Karena kalau itu nggak kosong, kalau itu memenuhi pikiran saudara dan saya, ya, pikiran yang bukan yang merupakan proyeksi imajinasi kita tentang Tuhan, ya berarti nggak ada kebangkitan untuk kita, gitu. Berarti Yesus nggak bangkit untuk kita. Ya Yesus bangkit secara objektif. Memang betul Yesus bangkit. Tapi dia tetap nggak bangkit untuk kita. Buktinya kita masih lebih suka gambaran Yesus yang enshrined in a safe place. Ya. Yesus mayat. Ya. Ini saya mau Tuhan yang seperti ini nih. Gambaran kayak begini. Itu mayat, ya. Itu mayat. Itu bukan Yesus yang hidup. Yesus yang hidup itu biarkan dia yang bekerja. Biarkan dia yang berdaulat. Biarkan dia yang mendikte, saudara. Biarkan dia yang memimpin kehidupanmu dan kehidupanku. Bukan saudara dan saya yang memimpin dia, bukan. Kalau Yesus bangkit, ya ini saudara resikonya. Resiko tanda kutip ya, saudara. Resikonya adalah ini, tapi resiko yang membebaskan sebetulnya. Resikonya adalah saudara yang mengikut dia. Saudara dan saya yang mengikut dia. Bukan dia yang mengikut kita. Tentu saja. Resikonya tanda kutip ya, adalah gereja yang dipimpin oleh Kristus yang bangkit. Bukan gereja yang membawa Kristus ke tempat yang dia kehendaki. Itu bukan gereja, saudara, namanya. Itu nggak tahu ya, mau jadi kepalanya kepala. Bagaimana bisa, saudara, seperti itu? Kok bisa ya ada yang mau jadi kepalanya kepala, itu bagaimana ceritanya? Kalau Yesus bangkit, dia yang memimpin, saudara. Kalau Yesus bangkit, ya, dia yang memimpin keluargamu, dia yang memimpin kehidupanmu, dia yang memimpin pekerjaanmu, dia yang memimpin, saudara. Bukan saudara dan saya yang memimpin, bukan. Kalau saudara dan saya memimpin, itu berarti kuburnya belum kosong namanya. Kuburnya masih ada mayatnya. Mayatnya itu apa sih? Sekali lagi, saya. Ya ini, saya. Pikiran-pikiran kita yang berusaha untuk enshrine Jesus in a safe place. Ya. Tuhan harus yang gini, dan gini. Cara kerjanya harus gini. Seperti kayak minta persetujuan saudara gitu ya. Minta persetujuan kita, minta persetujuan saudara dan saya. Tetapi sekali lagi ya, saya. Bukan itu ceritanya itu. Maka, saudara melihat ya, di dalam cerita ini, saya, kita melihat kubur kosong. Ya. Ini mau menyatakan apa, saudara? Menyatakan bahwa sekali lagi ya, peristiwa kebangkitan itu adalah peristiwa yang mengubahkan kita dengan cara yang tidak terduga. Gitu. Ya ini ya prinsipnya ya. Sesuatu yang kita nggak bisa kekang gitu. Sesuatu yang kita nggak bisa petakan
semau kita gitu. Biarlah Tuhan yang menyatakannya. Makanya di sini saya tidak heran waktu terus kemudian dicatat mereka ini terus apa ya? Mereka, nah ini saya kan ironinya seperti ini kan, saya ini Injil Markus sudah tahu ya. Ada saat-saat di mana Yesus itu melarang ya, setelah dia melakukan mujizat ini di Markus pasal-pasal awal ya, Yesus melakukan mujizat terus kemudian mereka kepingin ya menceritakan kepada semua orang. Tapi Yesus mencegah kan, mencegah ini messianic secret ya, messianic secrecy, Markan secrecy theory ya. Kita sudah pernah bahas bagian ini. Jangan ya menceritakan itu. Kenapa sih? Nanti orang distorted lagi ya. Pengenalannya itu salah. Pikir Yesus ini hanya sekedar pembuat mujizat gitu. Orang harus mengenal Yesus itu melalui peristiwa salib dan kebangkitan. Nah, ini yang benar. Jadi sebelum salib ya, itu semuanya sih, itu berita-berita tentang Yesus yang membangkitkan, menyembuhkan dan sebagainya. Itu Yesus melarang, menahan untuk tidak disebarluaskan karena orang ntar salah mengerti sih. Nah, tetapi di sini ini seperti terbalik ya. Ini malaikat ini bilang, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea dan sebagainya. Tapi mereka keluar, lari, meninggalkan kubur itu. Gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, enak ya, saya memang cerita kebangkitan ditutup dengan gambaran seperti ini. Tapi sekali lagi, apa sih yang mau disampaikan oleh Markus seandainya memang kita misalnya katakanlah menghargai ini at least merupakan salah satu alternatif daripada akhir Injil Markus gitu misalnya, berhenti di ayat ini gitu misalnya. Apa sih pesannya? Kok nggak enak banget ya? Sederhana, saya. Di dalam peristiwa kebangkitan, lagi-lagi apa saya? Lagi-lagi ini menyatakan kemuliaan Allah dan kegagalan manusia, kegagalan saudara dan saya. Ditutup dengan cerita ini. Kenapa nggak enak, saya? Kenapa kita terganggu? Mungkin kita terganggu karena ini kok nggak enak ya di sisi manusia. Kok manusia digambarkan ending dengan ketakutan? Gitu. Kita nggak senang, saya, dengan gambaran itu. Kita mau ditutup dengan gambaran yang glorious tentang manusia. Tentang kita, tentang saudara dan saya, tentang gereja kita. Kita maunya gambaran yang victorious tentang gereja kita. Kita maunya gambaran yang triumfalis tentang saudara dan saya, tentang keluarga kita dan sebagainya. Kita lebih suka gambaran kayak begitu. Kita nggak suka gambaran yang seperti ini, menggambarkan ternyata murid-murid ini malah nggak bicara, nggak mengatakan apa-apa, dan mereka di dalam ketakutan. Saudara, sekali lagi ya, pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan Tuhan. Karya Allah itu adalah karya Allah. Bukan karya saudara dan saya. Saudara dan saya boleh gagal mengatakan. Saudara dan saya boleh ketakutan. Saudara dan saya bisa dipenuhi dahsyat seperti ini sampai kita speechless, padahal kita harusnya ngomong ya. Tetapi Tuhan tidak berhenti di sini. Orang yang kesulitan menerima karena ini berakhir dengan kata takut, maka ini cannot be the right ending gitu misalnya ya. Mereka lupa bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan tergantung kepada manusia. Yang takut kan manusia di sini ya. Tuhan kan nggak takut. Gitu. Yang gagal sebetulnya kan manusia di sini. Tuhan sih nggak gagal. Tuhan akan gerak terus gitu. Ini itu saya mau disampaikan oleh Markus. Saya bukan berarti terus kemudian saya memutlakan pandangan. Oh, kayaknya pendeta Billy percaya ini benar-benar akhirnya ya. Dia pakai varian naskah yang ini berarti berakhir kepada ayat yang ke-8 dan sebagainya. Saya nggak mengatakan itu by the way. Saya tetap leave it open gitu. Ini sesuatu yang saya pikir kita nggak perlu dogmatis. Tapi yang saya mau jelaskan, katakanlah misalnya ya, benar-benar ini berakhir di sini. Gitu. Ini juga ada beautiful message loh. Kita baca cerita kebangkitan hanya boleh dan berhenti. Ada beautiful message loh ya. Message yang rada painful, yaitu apa sih? Sekali lagi ya, keperkasaan Tuhan, ya, kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemenangan Tuhan, dan kegagalan manusia, ketidaksanggupan manusia untuk memberitakan, untuk menyaksikan cerita kebangkitan ini. Tapi Injil Markus ini boleh sudah lanjutkan, tanda kutip lah saya. Nggak harus berhenti di sini. Gitu. Di dalam hal ini nggak harus berhenti sampai di sini. Gitu. Waktu berhenti di sini, perenungan kita ya, sampai di sini. Ya. Ini sebetulnya mengundang saudara dan saya untuk melanjutkan ceritanya. Gitu.
Jangan berhenti kepada diam dan takut ini dong. Bukan ini kan. Yang diperintahkan kan bukan ini. Kan yang dikatakan oleh malaikat ini adalah sekarang pergilah katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia yang seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Saudara dan saya masih diundang ya untuk melihat Yesus yang bangkit. Dan bagaimana kita melihat Yesus yang bangkit bekerja di dalam gereja. Nah, cerita ini belum selesai, saya. Belum selesai. Saudara dan saya ikut menuliskannya. Mari saya kita menuliskannya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang bisa kami kurung di dalam laci-laci kami yang sempit, yang membelenggu. Kami sendiri sadar Tuhan, kamilah sebetulnya yang terbelenggu, tapi di dalam kepicikan hati kami kadang juga ingin membelenggu Engkau. Kami seperti lebih suka kalau Engkau tetap jadi mayat supaya kami bisa menghias, meminyaki Engkau, tapi Engkau seperti tetap kami biarkan tidak bangkit. Tapi kami bersyukur bukan ini yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, tapi Tuhan memberikan cerita kebangkitan kepada kami semua. Dan tolong kami yang lemah ini, kami mau supaya Tuhan menolong kami untuk percaya dan menghidupi kuasa kebangkitan ini. Cerita kebangkitan ini boleh terjadi di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.